Munzir an Ikrimata fi qaulihi ta'ala. Ibnul Munzir rahimahullahu ta'ala meriwayatkan dari Ikrimah. Ikrimah itu seorang dari tabi'in yang belajar sanad tafsirnya dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Termasuk Imam Mujahid juga belajar dari Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Fi qaulihi ta'ala, dari tafsir firman Allah Subhanahu wa ta'ala, qutilal insanu ma akfara qala nazalat fi Utbah ibni Abi Lahab hina qala kafartu bi rabbin najm. Jadi ayat ini turun pada anaknya Abu Lahab, namanya Utbah. Ya, ketika didakwahi oleh Nabi, disampaikan dengan kalimat-kalimat kurang lebih ya, yang sebagiannya saya sampaikan tadi. Apa yang membuat engkau tidak kenal Allah, jauh dari Allah, mengingkari Tuhan, ya kan? Padahal Allah sudah kasih engkau kehormatan, kedudukan, harta benda, kekayaan dan sebagainya. Maka keluar dari kalimatnya kafartu bi rabbin najmi. Ya, aku kufur, aku ingkar, aku mengingkari itu dengan Tuhan yang engkau sebut dengan Tuhan yang menguasai alam semesta, mengatur bintang dan sebagainya. Karena ada turun juga surat An-Najm. Wan najmi idza hawa. Maka dia katakan kafartu bi rajmin najmi. Maka turunlah kemudian ayat ke-17 ini untuk merespon. Kutilal insanu ma akfarah. Celaka manusia seperti ini. Ya, kenapa menggunakan kata kutila coba? Ini dalamnya. Kutila ini bentuk yang tajam pada kata wafat. Di Quran itu ada tuwfiya, ada mata, ada kutila. Ya. Tuwfiya artinya wafat. Udah jadi bahasa kita, wafat. Tawaffa dari kata tawaffa, wafat. Tawaffa ya tawaffa. Quran surah ke-32 ayat 11 ya, paling kanan sebelah bawah. Quran surah 32 ayat 11. Ini malaikatnya. Qul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukkila bikum. Katakan Muhammad, viralkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aku telah menugaskan satu malaikat yang tugasnya hanya mewafatkan saja. Ya. Wukkila bikum, diwakilkan kepada kita untuk mencabut nyawa. Jadi ada satu malaikat yang tugasnya nyabutin nyawa aja. Nyabut, enggak pindah tugas. Ya, tidak mau praktek dan tidak tukeran dengan yang lain, itu aja. Ya, jadi sifat malaikat itu, perhatikan kalimatnya, la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Tidak bermaksiat dan hanya mengerjakan tugas sesuai tupoksi. Ada malaikat yang diciptanya sujud aja, enggak pernah bangun, sujud aja. Ada malaikat tasbih aja. Tasbih. Ah, bosan tasbih, ya Allah istighfar dong. Enggak, tasbih aja, tasbih terus itu. Gitu aja. Malaikat begitu. Ya. Jadi yang sifatnya ruku terus, yang sifatnya tawaf aja terus. Ya, enggak berhenti, begitu aja. Itu malaikat. Ya, beda dengan kita, lain. Nah, di sini ada yang ditugaskan mewafatkan. Wafat itu dari bahasa Arab, wafat. Maka ketika Allah menugaskan malaikat dengan kalimat terhormat kan? Qul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukkila bikum. Jadi wafat itu status terhormat. Ya. Makanya secara kata pun jarang disematkan pada orang-orang yang bermasalah. Perampok itu wafat. Tewas kan? Gitu kan? Iya kan? Pemabuk itu kemarin baru wafat. Innalillahi. Enggak. Itu sesuai dengan perilaku, kata akan disematkan. Jadi ketika kata wafat itu disematkan pada malaikat dan mengakhiri kehidupan kita, ingin menunjukkan bahwa kematian itu sesungguhnya sesuatu yang terhormat. Kalau terhormat dipersiapkan enggak? Saya tanya pada Anda. Kalau Anda diundang ke istana, terhormat enggak? Hormat. Baik. Kalau diundang, maaf ini, ada pernikahan, ada undangan resepsi. Undangan terhormat tidak? Terhormat kan? Baik. Nah, kalau Anda diundang ke istana, undangan terhormat, persiapan enggak? Bajunya bagus enggak? Bagus. Kata-katanya kan ditata dulu ya. Nanti mau bicara apa, sikapnya bagaimana, karena kematian itu ditempatkan dalam Al-Quran pada posisi terhormat. Karena kematian terhormat dipersiapkan. Bukan cuma ditunggu datang, dipersiapkan supaya saat pulang pun kita terhormat. Makanya saat dipanggil, saking terhormatnya dipanggil dalam keadaan tenang. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan fadkhuli fi ibadi wadkhuli. Itu terhormat. Ya. Kalau tidak dipersiapkan, ya pulang tidak dalam keadaan terhormat nantinya.
Diundang secara terhormat, datangnya tidak terhormat, jadi diusir. Ya kan? Dapat sikap yang tidak nyaman. Anda berlaku yang tidak wajar, mendapatkan sikap yang tidak nyaman. Maka ini jarang diulas gitu. Ketika ditempatkan dengan kalimat ini ingin memberikan kesan bahwa sesuatu yang baik. Jelas di sini? Sehingga di Arab itu kalau dikatakan aina fulan tawafathul maniyah, ya, kematian telah menjemput dia dalam kebaikan. Jelas? Ya. Ini yang kedua itu ada mata yamutu. Menunjukkan makna kematian secara standar melalui proses. Asalnya kata mata dalam bahasa Arab itu asalnya ini standar, kata dasar standar. Bukan menunjuk kata halus ataupun kasar, bukan. Menunjuk pada proses berpindahnya alam dari dunia ke alam berikutnya. Prosesnya disebut dengan mata yamutu, kejadiannya disebut dengan maut, malaikatnya malakul maut, yang meninggalnya disebut dengan mayit, akan meninggal disebut dengan mayyit. Nah, nyambung semua. Prosesnya mata. Bukan mata bahasa Indonesia ya. Ya. Sudah? Mata yamutu. Kejadiannya nanti yang dialami maut. Malaikat yang ditugaskan malakul maut. Orang yang mengalami maut disebut mayyit, ada tasdidnya. Mayyit begini. Ya. Quran surah 39 ayat ke-30, innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Engkau Muhammad sekalipun status pun nabi, rasul terhormat, tetap engkau pun akan mengalami proses maut. Engkau akan meninggal. Wa innahum mayyitun, dan selainmu juga sama. Ya, yang bukan nabi, bukan rasul, mereka pun meninggal juga. Jadi kita semua yang hidup statusnya sama. CM, calon meninggal ya. Ini ada tasdidnya. Kalau masih tasdid, masih calon, masih kandidat ya. Nah ini, masih hidup, ada tasdidnya. Lafaznya. Kalau sudah meninggal, dicabut ini, ya kalau di ilmu bahasa itu lebih dalam lagi. Tasdidnya dicabut, tetap jadi sukun. Ya, ini bukan utak-atik ya, ini ada ilmunya. Nah, makanya ngajinya pakai tasrif yang benar, ngaji di TikTok. Tak-taka ya taktiku, TikTokan. Ya. Dah sini. Nah ini kalau nanti tasdidnya diambil, meninggal, maka tersisanya sukun, mayitun. Kalau mayit sudah meninggal. Kalau belum meninggal, mayyit. Ini yang mau saya cerita tentang kedalaman. Saya spesialisasinya di sini. Di bahasa Arab untuk mengkaji Al-Quran. Makanya disertasi kami di S3 itu kajiannya Quran 30 juz. Ya, di satu tafsir tuh 30 jilid. Nah, ini yang paling menarik begini. Ini ketika diambil jadi sukun. Sukun itu artinya apa? Mati. Betul, kalau ada sukun mati. Makanya dulu kalau Songgoku kami hapi kolok ada sukun di atasnya mati tuh. Sukun itu asalnya dari kata sakinah, tenang. Oh. Artinya sukun itu dari kata sakinah, tenang, baik. Maksudnya apa? Usahakan kalau meninggal pun dalam keadaan tenang. Keadaan yang baik. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Jadi tenang, baik. Itu filosofinya. Di bahasa Arab itu setiap harokat ada artinya, Pak. Ada maknanya, Bu. Itu bedanya dengan bahasa lain. Harokat itu ada artinya. Bukan hanya penanda bagaimana dia dibaca. Ada semua. Ya, makna-maknanya, hikmah-hikmahnya itu.